dagang. Ada? Laba kotor, laba kotor? Laba yang belum bersih, anjay. Astagfirullah. Nah, laba kotor itu, kalau dulu masih ingat di perusahaan dagang, itu cara menghitungnya adalah dengan cara penjualan bersih. Mana nih? Penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP. Masih ingat? Kok nggak bisa nulis deh, bentar deh. Oh, habis ini. Nah, kita sambil mengingat ya sebelum-sebelumnya, yang kemarin-kemarin. Nah, laba kotor itu dari penjualan dikurangi HPP. Nah, atau biasa kita sebut kalau di dalam bahasa Inggris adalah COGS, kalau kalian literaturnya pakai bahasa Inggris, atau cost of goods sold. Nah, itu nanti kita akan menghitung atau menganalisis. Nah, laba kotor yang diperoleh perusahaan itu tuh saat ini dibandingkan dengan tahun lalu atau dibandingkan dengan anggaran yang sebelumnya disusun, apakah sudah optimal atau ada penurunan atau ada kenaikan. Nah, kalau penurunannya itu di bagian apa yang menyebabkan penurunan laba kotor, kalau ada kenaikan di bagian apa, nanti kita akan analisis lebih lanjut bagaimana impact-nya dari beberapa hal yang mempengaruhi laba kotor. Nah, kalau dalam definisinya di sini, laba kotor itu dihitung dari selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan. Mohon maaf nih, Bun, bentar. Jadi selisih antara, bilang ya, sorry terpotong nih. Selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualannya dalam periode tertentu, atau laba kotor ini juga disebut dengan gross margin. Kalau biasanya kita dalam perusahaan kalau menyebutnya profit itu tuh namanya margin. Margin laba, profit margin. Nah, kalau usaha-usaha perusahaan itu sebenarnya tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan profit marginnya. Nah, kemudian analisis laba kotor ini merupakan bagian dari analisis laba, bagian dari analisis laba. Kemudian itu nanti akan dipecah atau dibagi menjadi beberapa elemen atau bagian. Nah, perbagian itu adalah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi, rendahnya, atau naik turunnya laba kotor. Nanti kita akan menganalisis penyimpangan-penyimpangan faktor-faktor atau elemen tersebut, mana yang bisa ditekan, atau mana yang menyebabkan laba kotor itu naik, dan mana yang menyebabkan laba kotor itu turun, misalnya di periode tersebut. Nah, ini adalah keterangan kenapa kok laba kotor itu perlu dianalisis. Nah, gross profit atau laba kotor itu perlu dianalisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Apakah itu merupakan perubahan kenaikan yang menguntungkan perusahaan atau berupa penurunan yang sebaliknya akan menimbulkan kerugian atau tidak menguntungkan perusahaan. Nah, faktornya itu secara umum ada dua, yaitu adalah dari faktor hasil penjualan dan yang kedua adalah faktor dari harga pokok. Nah, kalau penjualan itu kan sifatnya ada dua, tunai dan kredit. Nah, ini perlu hati-hati. Kalau tunai jelas masuk ke kas, kalau kredit masuk ke mana? Penjualan kredit. Piutang, Bu. Yes, piutang. Nah, kalau kalian sekilas lihat laporan keuangan, wow, penjualannya tinggi. Kan kita ngitung laba itu kan tinggal penjualan dikurangi HPP kan. Padahal kita perlu menganalisis, nah penjualannya ini tuh banyak yang secara tunai atau secara kredit. Nah, kalau banyak kredit berarti kan masih dalam bentuk piutang. Kalau dalam bentuk piutang, dia berarti belum menimbulkan cash inflow untuk perusahaan. Jadi kadang hati-hati penjualannya tinggi, tapi
menimbulkan laba tinggi, tapi penjualan ini sebagian besar dalam bentuk piutang. Nah, itu salah satu bentuk analisisnya. Nah, yang kedua, ada namanya faktor harga pokok penjualan. Kalau penjualan ini bersifat positif, untuk perusahaan semakin tinggi itu semakin bagus, karena penjualan itu indikasinya income perusahaan juga naik. Nah, kalau harga pokok penjualan ini bersifat negatif atau kebalikan dari hasil penjualan atau nilai penjualannya. Kalau penjualan itu positif, HPP itu malah sebaliknya bersifat negatif atau ini sebenarnya bersifat sebagai biaya atau beban. Nah, kalau penjualan tinggi, bebannya tinggi, berarti profit marginnya juga rendah, hanya sedikit. Kalau penjualan tinggi, sedangkan HPP-nya rendah, berarti profit marginnya itu tinggi, atau persentasenya margin profitnya itu lebih besar. Karena memang penjualannya tinggi, biaya yang dikeluarkan juga rendah. Seperti itu sifatnya. Nanti kita analisis lagi. Nah, berikut merupakan elemen yang menentukan perubahan perubahan laba kotornya. Tadi ada dua kan faktornya, penjualan dan HPP. Nah, penjualan ini juga dibagi menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi, ada beberapa hal. Ada harga jual per unitnya, jelas. Kalau harganya naik per unit, berarti nanti total penjualan keseluruhan juga naik. Kemudian yang kedua ada volume penjualan. Kalau volume atau kuantitas penjualannya bagus, tinggi, berarti nanti total penjualannya ada juga tinggi. Karena untuk menghitung total penjualan ini merupakan perkalian dari volume dikalikan harga jual per unit. Itu nanti akan ketemu total penjualan. That's why kenapa yang mempengaruhi adalah harga jual dan volume penjualan untuk total penjualan. Nah, kemudian untuk harga pokok penjualan, kebalikannya, berarti biaya-biayanya sebenarnya ini. Atau kalau dalam perusahaan dagang, warungnya lanang tuh, misalnya beli jas jus, harganya kulaan di pasar 5.000, berarti harga pokok penjualannya 5.000, udah bersih. Dijual laku 6.000, berarti harga jualnya 6.000, profitnya 1.000, penjualan dikurangi harga pokok. Nah, kalau harga pokok penjualan ini dipengaruhi yang pertama tentunya adalah harga pokok penjualan per unitnya. HPP per unit produknya itu nilainya berapa? Apakah HPP-nya naik per unit atau malah justru turun? Kalau HPP naik per unit, nanti ini akan juga dihitungnya dengan dikalikan dengan volume penjualannya. Kalau per unitnya udah naik, berarti otomatis nanti kalau dikalikan ini juga naik. Biaya yang dikeluarkan juga naik. Nah, kalau harga per unitnya, HPP per unitnya itu turun, berarti otomatis nanti juga HPP penjualannya juga turun, karena ini merupakan perkaliannya. Seperti itu. Untuk sebagai pengantar, aman ya, istilah-istilah laba kotor, kemudian apa yang mempengaruhi, dan sebagainya, elemen-elemen penyusunnya, seperti itu. Nah, ini tadi faktornya sudah dijelaskan, nah rumusnya adalah penjualan dikurangi HPP. Nah, penjualan ini sifatnya adalah penjualan bersih. Penjualan bersih. Atau neto ya, kalau dalam bahasa kadang ada istilah. Nah, menghitungnya itu dengan cara penjualan dikurangi dengan retur penjualan, dikurangi dengan penjualan, dengan potongan penjualan. Jadi kalau besok nemu kasus, misalnya ada nilai penjualan, tetapi tidak ada informasi, ada retur, ada potongan, berarti itu sudah merupakan penjualan neto yang di sini. Kalau misalnya sudah diketahui penjualan, ada angka penjualan, kemudian ada retur penjualan, kemudian ada potongan, berarti itu belum penjualan bersih, gitu ya. Tapi kebanyakan sudah ada istilahnya adalah penjualan bersih, nilainya berapa, gitu. Tidak perlu dihitung lagi. Nah, selisih laba kotor. Kita akan kalau menghitung perhitungan yang pertama itu menghitung selisih laba kotornya. Rumus selisih laba kotor itu dihitung dari namanya laba berarti dari penjualan dikurangi yang HPP ya. Berarti di sini dari penjualan sesungguhnya dikurangi HPP sesungguhnya ketemu laba kotor sesungguhnya. Ini hasilnya dikurangi anggaran penjualan dikurangi dengan anggaran HPP-nya. Berarti ini masuk ke anggaran laba kotor. Berarti untuk menghitung selisih laba kotornya itu dihitung dari penjualan sesungguhnya dikurangi HPP sesungguhnya dikurangi dengan anggaran penjualan dan HPP-nya. Jadi laba kotor sesungguhnya dikurangi dengan anggaran laba kotornya. Itu masih gampang. Nah,
Hasil penjualan juga dapat disebabkan oleh tadi sudah disebutkan, tapi ini ada rinciannya lagi. Perubahan harga jual persatuan produknya. Jelas, harga jual naik, penjualan naik. Harga jual turun, penjualan turun. Kalau penjualan naik, tapi HPP-nya naik, sama aja berarti. Profit margin-nya tetap mungkin juga sebanding. Kemudian perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual. Jelas, kalau kuantitasnya naik, total penjualan juga naik. Yang kedua, perubahan harga pokok penjualan dapat disebabkan juga dari perubahan harga pokok rata-rata persatuannya. Harga pokok produknya itu bagaimana, apakah naik atau tidak. Misalnya kalau biaya angkutnya ternyata bensinnya naik, jelas harga pokok kulaan barangnya juga naik. Karena ada tambahan biaya di biaya angkutnya. Kemudian perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual. Jelas kalau kuantitas produknya yang dijual semakin tinggi, harga pokok penjualannya juga tambah tinggi. Nah, ini yang akan kita analisis nanti. Ada 4 faktor penyebab perubahan laba kotor. Yang pertama adalah perubahan harga jual, atau nanti kita akan menghitung sales price variance. Kemudian yang kedua adalah perubahan kuantitas produk yang dijual, atau sales volume variance. Volumenya, kuantitas atau volumenya. Kemudian yang ketiga ada perubahan harga pokok penjualan persatuan produk, atau cost price variance. Jadi yang dihitung adalah perubahan harga pokok penjualan per produknya. Kemudian yang keempat adalah perubahan kuantitas harga pokok penjualan. Jadi kuantitasnya atau cost volume variance. Tapi kuantitas harga pokok penjualannya. Nah, kemudian ini nanti analisis lebih lanjutnya. Selisih laba kotor itu juga akan dianalisis menjadi 2 macam. Tadi ada 4, itu dibagi menjadi 2 dari analisis selisih penjualan dan analisis selisih HPP. Kalau penjualan ada selisih harga jual dan kuantitas, HPP juga ada HPP, selisih harga HPP dan volume kuantitasnya. 4 tadi itu masuk ke sini, kalau digolongkan menjadi 2. Jadi selisih penjualan dan analisis selisih HPP. Yang pertama kita masuk dulu ke sales price variance atau perubahan harga jual. Perubahan harga jual, yaitu merupakan perubahan antara harga jual yang sesungguhnya dengan harga jual yang dibudgetkan atau dianggarkan, atau bisa juga ini dihitung dari harga jual tahun sebelumnya dibandingkan dengan harga jual tahun sebelumnya, apakah menjadi ada perubahan lebih baik atau malah justru turun. Jadi bisa dibandingkan dari budget atau anggaran, harga jual yang dianggarkan tahun ini untuk penjualan tahun depan berapa nih? Itu bisa, atau dibandingkan dengan harga jual sebelumnya. Nah, rumusnya adalah harga jual untuk yang sesungguhnya, HJ2 ini, dikurangi dengan harga jual persatuan produk yang dibudgetkan, atau harga jual yang ada di tahun lalu, setelah dikurangi, dikalikan dengan kuantitas atau volume penjualan sekarang, atau sesungguhnya yang dijual, yang sudah terrealisasi. Kemudian ada analisisnya. Nah, apabila selisih antara hasil ini menunjukkan angka positif, apabila harga jual sesungguhnya dengan harga jual untuk yang dianggarkan itu selisihnya itu menunjukkan angka positif, berarti itu ada kenaikan harga. Ada kenaikan harga jual di produk kita di pasaran, di produk perusahaan tersebut. Nah, ini bersifat menguntungkan bagi perusahaan karena harga penjualan produk kita itu naik ternyata. Nah, sebaliknya, bila harga jualnya itu yang sesungguhnya lebih rendah daripada yang dianggarkan atau tahun lalu, harga jual setahun ini tuh lebih rendah daripada tahun lalu atau yang dianggarkan, berarti itu ada namanya bersifat negatif. Berarti ada kerugian atau ada penurunan harga jual produk perusahaan tersebut di pasar. Seperti itu. Jadi logikanya kalau dari anggaran itu harga jual yang dianggarkan itu lebih rendah daripada yang ada di sesungguhnya di pasar, berarti intinya perusahaan itu untung. Nah, kemudian dianalisis lebih lanjut, itu ada namanya selisih harga jual. Nah, selisih harga jual ini timbul karena perbedaan harga jual yang sesungguhnya dibandingkan dengan harga jual yang dianggarkan. Nah, rumusnya itu dihitung dari volume penjualan dikalikan dengan harga jual per unit yang sesungguhnya dikurangi dengan harga jual per unit yang dianggarkan.
Berarti volume kuantitas penjualannya berapa dikalikan harga jual sesungguhnya sudah dikurangi dengan harga jual per unitnya. Nah, bila harga jual sesungguhnya itu lebih besar dengan harga jual per unit yang dianggarkan, otomatis dia akan menguntungkan karena realisasinya lebih tinggi daripada yang ditargetkan atau dianggarkan. Jelas menguntungkan. Nah, sebaliknya, jika dia kurang dari yang sesungguhnya itu, yang dijual itu lebih rendah daripada yang dianggarkan, jelas dia akan merugikan. Lanjut, kita masuk yang kedua. Itu ada perubahan kuantitas produk yang dijual atau sales volume varian. Dihitung dari itu karena ada perbedaan antara kuantitas produk yang direncanakan tahun sebelumnya dengan kuantitas produk yang sesungguhnya dijual atau direalisasi. Jadi yang direncanakan berapa, yang direalisasi berapa. Rumusnya adalah kuantitas produk yang sesungguhnya dikurangi dengan kuantitas produk yang dianggarkan dikalikan dengan harga jual produk yang dianggarkan. Nah, sifatnya bila hasilnya nanti menunjukkan angka positif, jelas kuantitas yang sesungguhnya itu lebih besar daripada dengan yang dianggarkan, dia akan berarti ada adanya indikasi peningkatan penjualan dan itu akan menguntungkan perusahaan. Dan sebaliknya, jika kuantitas sesungguhnya itu lebih rendah dari kuantitas yang dianggarkan, dia akan bersifat negatif dan itu menunjukkan indikasi adanya penurunan kuantitas penjualannya. Kalau tadi harga penjualan, kalau ini kuantitasnya, berarti kalau turun negatif dia turun akan merugikan perusahaan. Kemudian lanjut. Nah, ini analisis lebih lanjutnya, selisih kuantitas penjualannya. Selisih kuantitas penjualan ini disebabkan karena adanya perbedaan kuantitas penjualan yang sesungguhnya dengan kuantitas yang dianggarkan. Jelas dibandingkan antara sesungguhnya dan yang dianggarkan. Rumusnya adalah harga jual per unit yang dianggarkan, harga jual yang dianggarkan itu bisa tahun lalu atau harga jual tahun lalu, dikalikan dengan volume penjualan sesungguhnya dikurangi volume penjualan yang dianggarkan. Nah, jika volume penjualan sesungguhnya itu lebih besar dengan volume penjualan yang dianggarkan, maka selisih kuantitas penjualan itu akan menguntungkan. Jelas kalau kuantitasnya itu yang dijual lebih tinggi, realisasinya daripada yang dianggarkan, jelas dia akan menguntungkan atau bersifat positif. Sebaliknya, jika yang sesungguhnya itu lebih kecil dari yang dianggarkan, dia akan bersifat negatif atau merugikan perusahaan. Karena volume yang ditargetkan sesungguhnya yang direalisasi lebih kecil daripada yang dianggarkan. Nah, masuk yang ketiga adalah cost price variance atau perubahan harga pokok penjualan per satuan. Nah, kalau tadi itu penjualan, nah kita sekarang membahas tentang harga pokok penjualannya atau kebalikannya, atau merupakan biaya yang ditimbulkan. Nah, ini muncul karena ada perbedaan antara harga pokok penjualan per satuan produk menurut budget atau tahun sebelumnya dibandingkan dengan harga pokok yang sesungguhnya yang direalisasi. Budgetnya berapa, yang direalisasi berapa. Idealnya antara budget dan realisasi, kalau yang harga pokok yang direalisasi lebih rendah dari budgetnya, berarti malah kebalikannya. Biaya yang dikeluarkan malah lebih rendah dari budget. Intinya nanti akan bersifat positif kalau hal tersebut terjadi. Kita lihat rumusnya dulu. Nah, untuk menghitung cost price variance, kita lihat dari harga pokok penjualan yang direalisasi atau sesungguhnya dikurangi dengan harga pokok penjualan yang sudah dianggarkan atau tahun sebelumnya dikalikan dengan kuantitas produk yang sesungguhnya dijual. Nah, tadi sudah disinggung, kalau HPP positif, hasilnya positif, maka ada indikasi kenaikan biaya atau HPP. Artinya itu akan menimbulkan kerugian untuk perusahaan. Sebaliknya, jika HPP-nya itu malah bersifat negatif, berarti malah menguntungkan perusahaan. Karena yang sesungguhnya itu lebih rendah dari yang dibudgetkan. Jadi malah untung perusahaannya, tambah untung. Karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah. Nah, kemudian ada selisih analisis lebih lanjut untuk selisih harga-harga pokok penjualannya. Nah, selisih harga pokok penjualan ini timbul karena adanya perbedaan antara harga pokok penjualan sesungguhnya dibandingkan dengan harga pokok penjualan yang dianggarkan. Nah, rumusnya adalah pertama, rumusnya adalah volume penjualan yang sesungguhnya dikalikan dengan harga pokok
per unit yang sesungguhnya. Jadi sesungguhnya dikalikan yang sesungguhnya, kemudian dikurangi dengan volume yang dianggarkan, dikalikan dengan harga HPP per unit yang dianggarkan. Nah, apabila harga HPP sesungguhnya itu lebih besar daripada yang dianggarkan, maka selisih harga pokok penjualannya ini benar apa enggak nih keterangannya nih? Kalau yang sesungguhnya lebih besar daripada yang dianggarkan, kalau untuk HPP. Salah ya, Bu? Ya, itu salah itu. Harusnya ini Rugikan. yes, karena yang direalisasi biayanya lebih besar daripada yang dianggarkan. Nah, sebaliknya, ini kalau misalnya dia lebih rendah dari yang sesungguhnya, berarti dia malah menguntungkan. Ini untuk selisih harga-harga pokok penjualan. Kita lanjutkan. Sekarang kalau tadi harga pokoknya kita volumenya atau adanya perubahan harga pokok penjualan yang disebabkan karena kuantitinya. Nah, perbedaan ini, cost volume variance, dia disebabkan karena ada perubahan kuantitas volume yang dijual atau yang diproduksi. Rumusnya, kuantitas yang sesungguhnya dikurangi dengan kuantitas produk yang dianggarkan atau tahun sebelumnya dikalikan dengan harga pokok persatuan barang yang dianggarkan atau menurut budget. Nah, ini kalau positif karena ini bersifat biaya, berarti dia malah merugikan. Nah, kalau negatif karena ini sifatnya biaya, dia malah sebaliknya malah menguntungkan perusahaan. Nah, ini analisis kuantitas harga pokok penjualannya, selisih kuantitas harga pokok penjualannya. Tadi disebabkan karena perbedaan kuantitas penjualan yang sesungguhnya dibandingkan dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan. Nah, sifat selisih ini selalu berlawanan dengan sifat selisih kuantitas penjualan. Namanya juga harga pokok penjualan itu sifatnya biaya, berarti merupakan opposite dari penjualannya. Sifatnya berkebalikan. Penjualan positif, kalau HPP itu negatif, malah mengurangi penjualannya. Nah, rumusnya kuantitas harga pokok penjualan ini dihitung dari kuantitas penjualan sesungguhnya dikalikan dengan harga pokok penjualan per unit yang dianggarkan, kuantitas sesungguhnya dikalikan yang dianggarkan, kemudian dikurangi dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan dikalikan dengan harga pokok penjualan per unit yang dianggarkan. Nah, jika kuantitas penjualan sesungguhnya itu lebih besar dari kuantitas penjualan yang dianggarkan, maka jelas itu akan merugikan perusahaan karena jika kuantitas penjualan sesungguhnya itu lebih tinggi, berarti harga pokoknya juga akan tinggi nanti. Karena itu yang dihitung harga pokok, maka dia akan merugikan perusahaan. Nah, jika sebaliknya, jika kuantitas penjualan sesungguhnya itu lebih rendah dari kuantitas penjualan yang dianggarkan, maka selisih kuantitasnya itu akan menguntungkan. Karena sifatnya akan menurunkan total harga pokok penjualan secara keseluruhan. Karena kuantitasnya malah lebih rendah dari yang dianggarkan. Karena ini sifat yang kita hitung adalah harga pokok penjualannya. Kemudian ada juga namanya selisih kuantitas bersih. Nah, selisih kuantitas bersih ini dapat dihitung dengan cara menjumlahkan selisih kuantitas penjualan dengan selisih kuantitas harga pokok penjualan. Jadi kuantitas penjualan selisihnya kemudian ditambahkan dengan selisih kuantitas harga pokok penjualan. Berarti yang sesungguhnya dikurangi dengan yang dianggarkan untuk penjualan ditambahkan dengan selisih dari harga pokok penjualan sesungguhnya dan yang dianggarkan. Nah, jika perusahaan menjual produk lebih dari satu macam, maka dianalisis lebih lanjut ke dalam dua penyebab, yaitu apabila produknya itu nggak cuma satu yang dijual, berarti nanti bisa dianalisis lebih lanjut lagi. Ada namanya selisih komposisi penjualan dan selisih kuantitas penjualan final. Mari kita bahas. Ini untuk advance-nya ya. Yang pertama untuk selisih komposisi penjualan dulu. Selisih komposisi penjualan merupakan selisih yang timbul karena penyebabnya adalah perbedaan laba kotor pada komposisi sesungguhnya dibandingkan dengan laba kotor pada komposisi yang dianggarkan. Nah, ini yang dibandingkan adalah laba kotor sesungguhnya dan laba kotor yang dianggarkan. Apabila laba kotor pada komposisi sesungguhnya itu lebih besar dengan laba kotor yang dianggarkan, jelas dia akan menguntungkan karena realisasinya lebih tinggi daripada anggaran. Nah, kemudian apabila yang sesungguhnya itu lebih kecil daripada yang dianggarkan, jelas dia akan merugikan. Karena realisasinya lebih rendah daripada yang dianggarkan perusahaan di awal periode. Nah, rumusnya adalah
laba kotor pada komposisi sesungguhnya dikurangi dengan laba kotor pada komposisi yang dianggarkan atau di tahun sebelumnya. Atau bila dijabarkan lagi rumusnya menjadi seperti ini. Gitu ya. Lanjutnya, selisih kuantitas penjualan final. Nah, ini timbul karena adanya perbedaan antara laba kotor pada komposisi yang dianggarkan dengan laba kotor yang dianggarkan untuk periode yang bersangkutan. Jadi laba kotor pada komposisi yang dianggarkan dibandingkan dengan laba kotor yang dianggarkan pada periode yang bersangkutan. Nah, apabila laba kotor pada komposisi yang dianggarkan itu lebih tinggi dengan laba kotor yang dianggarkan, maka selisih kuantitas penjualannya penjualan final dia akan menguntungkan. Jadi malah komposisi yang dianggarkan sekarang daripada yang laba kotor yang dianggarkan pada periode yang bersangkutan itu lebih tinggi, malah dia akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Sebaliknya, jika laba kotor pada komposisi yang dianggarkan itu lebih kecil daripada laba kotor yang dianggarkan, maka selisih kuantitas penjualan finalnya adalah dia akan bersifat merugikan. Ini kuantitas penjualannya ya. Nah, rumusnya selisih kuantitas penjualan final adalah total kuantitas sesungguhnya yang dijual dikalikan dengan laba kotor rata-rata yang dianggarkan, kemudian dikurangi dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan setiap produk. Nah, kita masuk ke dalam contohnya. Contoh di sini ada untuk perusahaan X, dia ada data penjualan dan sebagainya, dan macam-macam di situ informasinya, di tahun 2015 dan 2016. Bisa diasumsikan juga untuk tahun 2015 ini merupakan tahun yang untuk dibandingkan tahun sebelumnya ataupun tahun yang dianggarkan. Anggarannya di tahun untuk pelaksanaan tahun 2016. Di situ ada nilai penjualan neto. Di tahun 2015 dia 200.000, tahun 2016 253. Perubahannya adalah 53.000. Berarti kalau penjualan dia bersifat positif apa negatif? Kalau dia plus, menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan, Bu. Yes, benar. Ini menguntungkan.